Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Pak Ida, nama saya Muhammad Rafi Aldi, mahasiswa Komposisi Awan NRP 0531184 053 kali 18. Di sini saya akan mempresentasikan, kebetulan saya dapat undian nomor mendapatkan modul 2. Dan langsung saja kita masuk ke presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu perkenalan Amazon Web Service. Pada tahun 2006, AWS atau Amazon Web Service mulai menawarkan layanan infrastruktur IT untuk bisnis dalam bentuk layanan web yang pada kini umumnya dikenal sebagai komputasi cloud atau komputasi awan. Salah satu manfaat utama dari komputasi awan adalah kesempatan untuk menghentikan modal uang muka untuk biaya infrastruktur modal awal dengan biaya variabel rendah yang dapat ditingkatkan bersama bisnis Anda. Dengan cloud, bisnis tidak perlu lagi merencanakan dan membeli server serta infrastruktur IT lainnya dalam waktu berminggu atau berbulan-bulan sebelumnya. Sebaliknya, mereka dapat langsung menjalankan ratusan atau ribuan server dalam hitungan menit dan memberikan hasil dengan lebih cepat. Saat ini, Amazon Web Services menyediakan platform infrastruktur yang sangat andal, dapat ditingkatkan dan berbiaya rendah di cloud yang mendukung ratusan ribu bisnis di 190 negara di seluruh dunia. Dengan pusat data yang terletak di Amerika Serikat, Eropa, Brasil, Singapura, Jepang, dan Australia. Keuntungan dari AWS yaitu yang pertama-tama biaya rendah jelas, kemudian ketangkasan dan elastisitas instan, terbuka dan fleksibel, dan tentunya aman. Sejarah AWS sendiri yaitu pertama pada tahun 2000 perusahaan Amazon mulai meluncurkan e-niaga untuk membantu pedagang pihak ketiga membangun situs belanja daring di atas mesin niaga Amazon atau kita kenal dalam bahasa kali ini yaitu e-commerce ya. Itu pertama-tama Amazon yang buka. Jadi jauh sebelum Tokopedia, Alibaba, Lazada, Shopee itu Amazon duluan yang memperakarsai toko online. Ya. Seperti itu. Kemudian mereka menemukan banyak kekacauan dalam membuat layanan ini karena sistem awal ini mereka tidak dipersiapkan dengan baik untuk memenuhi persyaratan di masa depan. Mereka mengurai kekacauan ini dengan mengaturnya menjadi satu set API yang terdokumentasi dengan baik. Ini mengatur panggung atau cara yang jauh lebih terorganisir dan disiplin dalam mengembangkan alat kerja secara internal. Pada waktu yang hampir bersamaan, perusahaan berkembang pesat dan merekrut insinyur perangkat lunak baru atau teknisi IT ya. Namun mereka masih menemukan meskipun ada tambahan orang, mereka tidak membuat aplikasi lebih cepat. Mereka memerlukan serangkaian layanan infrastruktur umum yang dapat diakses semua orang tanpa menciptakan kembali roda setiap saat. Dan itulah yang ingin dibangun oleh Amazon. Dan saat itulah mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang lebih besar. Jadi mereka ini seperti diberikan ilham atau pencerahan ya, karena wah ini seperti ini kita bisa berubah dunia seperti itu ya. Kemudian pada musim panas tahun 2003 mereka mulai memikirkan rangkaian layanan ini sebagai semacam sistem operasi internet. Kemudian dikutip dari CEO AWS yaitu Andy Jassy, dia berkata seperti ini. Jika Anda yakin perusahaan akan membangun aplikasi dari awal di atas layanan infrastruktur, jika ada pilihan atau layanan tepat kami yakin mereka akan melakukannya. Jika ada pilihan yang tepat, maka sistem operasinya menjadi internet yang sangat berbeda dari apa yang terjadi selama 30 tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian beberapa tahun kemudian perusahaan meluncurkan infrastruktur sebagai layanan mereka yaitu Amazon Elastic Compute Cloud pada tahun 2006. Yang berikut yaitu timeline dari AWS. Seperti yang pertama pada 2003 mereka kayak membuat administrasi dokumennya, kemudian 2004 ini mereka meluncurkan SKS yang akan menjadi cikal bakal pada 2006 ini akan diluncurkan AWS. Kemudian 2010 180.000 developer di AWS meng-hire 180.000 developer. Kemudian pada 2010 juga Amazon.com service yang seperti toko online tadi, e-commerce tadi bergabung juga dengan AWS. Jadi dijadikan satu menjadi satu nama. Kemudian 2011 ada masalah terjadi di EBS Group-nya. Kemudian 2012 membuka untuk reinvestasi. Kemudian 2013 sertifikat resminya telah cair. Kemudian 2014 committed 100% renewable energy, jadi berkomitmen untuk meramah lingkungan. Kemudian 2015 ada AWS mendapatkan income sebanyak 6 billion US dollar per annum. Kemudian 2016 meningkat lagi dari 6 billion menjadi 13 billion, luar biasa. Kemudian 2017 yaitu menghosti AIS Artificial Intelligence Service. Kemudian 2016 yaitu memiliki learning machine sendiri yang setelah bersertifikat. Luar biasa.
Kemudian layanan-layanan di AWS seperti ini. Yang pertama untuk AWS Core Cloud Infrastructure Service-nya ada Compute, Storage, Content Delivery, Database, Networking, dan Administration Security. Kemudian untuk AWS Cloud Platform Service-nya itu yang pertama Analytics, Application Service, Development and Management, and Mobile and Device. Kemudian kita lanjut ke topik bahasan selanjutnya yaitu Total Cost of Ownership atau TOC. TOC adalah faktor kunci untuk mengambil keputusan terarah. Ini biasanya melibatkan penilaian pengeluaran organisasi saat ini dalam menjalankan dan memelihara aset dan aplikasi TI, lalu membandingkannya dengan TCO saat bermigrasi dan beroperasi di Amazon Web Service. Penilaian TCO memerlukan analisis menyeluruh atas pengeluaran modal, CapEx, TI, dan pengeluaran operasi OpEx di lokasi, serta biaya migrasi beban kerja ke AWS dan menjalankan aplikasi dengan sumber daya AWS. Analisis TCO ini dapat melibatkan server fisik dan virtual, penyimpanan jaringan, strukturisasi perangkat lunak, fasilitas pusat data, penyesuaian ukuran sumber daya untuk pengoptimalan biaya di AWS, modal manusia, dan banyak lagi. Analisis semacam itu rumit dan melakukan bagi organisasi yang perlu membuat keputusan migrasi cloud tepat waktu. Nah, cara mengurangi TCO ini adalah salah satunya bisa dengan cloud computing. Karena kenapa? Yang pertama yaitu daripada harus berinvestasi besar-besaran di pusat data dan server sebelum Anda tahu bagaimana Anda akan menggunakannya, Anda hanya dapat membayar saat Anda menggunakan sumber daya komputasi dan hanya membayar untuk beberapa banyak yang Anda konsumsi. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan komputasi awan, Anda dapat mencapai biaya variabel yang lebih rendah daripada yang dapat Anda peroleh sendiri. Karena penggunaan dari ratusan ribu pelanggan digunakan di cloud, penyedia seperti salah satunya dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi, yang berarti harga bayar sesuai pemakaian yang lebih rendah. Kemudian jangan menebak-nebak kebutuhan kapasitas infrastruktur Anda. Saat Anda membuat keputusan berkapasitas sebelum menerapkan aplikasi, Anda seringkali berakhir dengan menggunakan sumber daya yang menganggur yang mahal atau berurusan dengan kapasitas terbatas. Dengan komputasi awan, masalah ini akan hilang. Anda dapat mengakses kapasitas banyak atau sedikit yang Anda butuhkan tanpa takut rugi atau nganggur, dan menaikkan dan menurunkan skala sesuai kebutuhan hanya dengan pemberitahuan beberapa menit. Kemudian dalam lingkungan komunikasi awan, sumber daya TI baru hanya dengan sekali klik, yang berarti Anda mengurangi waktu untuk menyediakan sumber daya tersebut bagi pengembang Anda dari berminggu-minggu menjadi hanya beberapa menit. Hal ini menghasilkan peningkatan ketekasan yang dramatis bagi organisasi karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk bereksperimen dan mengembangkan secara signifikan lebih rendah. Kemudian fokus pada proyek yang membedakan bisnis Anda, bukan infrastrukturnya. Komutasi awan memungkinkan Anda fokus pada pelanggan Anda sendiri, bukan pada pekerjaan barat dalam mengatur, menumpuk, memberi daya, dan pada server. Kemudian terakhir yaitu terapkan aplikasi Anda dengan mudah di berbagai wilayah di seluruh dunia dengan beberapa kali klik. Ini berarti Anda dapat memberikan latensi yang lebih rendah dan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan Anda dengan biaya yang lebih minimal. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke topik bahasa selanjutnya yaitu AWS Billing and Support, yaitu AWS Billing and Cost Management adalah layanan yang Anda gunakan untuk membayar tagihan AWS, memantau penggunaan dan menganalisis serta mengontrol biaya Anda. AWS secara otomatis menagih ke kartu kredit yang Anda berikan saat Anda mendaftar untuk akun baru dengan AWS. Biaya muncul di tagihan kartu kredit bulanan Anda. Anda dapat melihat atau memperbarui informasi kartu kredit Anda, termasuk menentukan kartu kredit yang berkaitan dengan ditagih oleh AWS pada menutup pembayaran halaman di konsol penagihan dan manajemen biaya. AWS Billing and Cost Management menyediakan alat yang berguna untuk membantu Anda mengumpulkan informasi terkait biaya dan penggunaan Anda, menganalisis pendorong biaya dan tren penggunaan, dan mengambil tindakan untuk menganggarkan pengeluaran Anda. Fitur-fitur pada AWS Billing and Support yang pertama yaitu menganalisis biaya dengan penjelajah biaya konsul manajemen biaya dan penagihan AWS, menyertakan alat biaya tanpa biaya untuk melihat dan data biaya AWS sebagai grafik. Dengan Cost Explorer, Anda dapat memfilter grafik berdasarkan nilai seperti operasi API, naskah liquidity zone, layanan AWS, tag alokasi biaya custom, jenis instan, dan lain-lain. Kemudian anggaran AWS, Anda dapat menggunakan anggaran AWS untuk melacak penggunaan dan biaya AWS Anda. Anggaran menggunakan visualisasi biaya yang disediakan oleh penyedia biaya untuk menunjukkan status anggaran Anda. Ini memberikan perkiraan biaya Anda dan melacak penggunaan AWS Anda, termasuk penggunaan tiket gratis Anda. Dan dapat dikatakan di fitur AWS Billing Support ini semuanya transparan. Jadi AWS tidak akan mengambil dana-dana yang sekiranya nakal. Gitu. Kemudian nomor 3 yaitu laporan biaya penggunaan AWS dapat dipilih agar AWS menerbitkan laporan penagihan ke bucket Amazon Simple Storage atau AWS Amazon S3 yang Anda miliki. Anda dapat menerima laporan yang mengelompokkan biaya Anda menurut jam atau bukan, menurut produk atau sumber daya produk, atau menurut tag yang Anda tentukan sendiri. Kemudian mengelola pembayaran Anda dapat melihat perkiraan tagihan dan membayar faktur dalam mata uang pilihan Anda seperti
seperti dolar, rupiah. Jadi misal Anda tinggal di Indonesia dan kesusahan untuk mengonversikan ke dolar, itu Anda bisa memilih menggunakan IDR atau rupiah. Kemudian AWS mengonversi tagihan Anda itu ke mata uang pilihan itu sesuai dengan harga pasar dan harga dolar itu sesuai dengan saat ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika kurs dolar tiba-tiba turun atau naik. Jadi AWS otomatis akan menyesuaikan seperti itu. Kemudian kita masuk ke AWS Support. AWS Support berbayar ditagih setiap bulan tanpa kontak jangka panjang. AWS Support dihitung per akun untuk per paket dukungan bisnis dan pengembang. Untuk dukungan perusahaan, Anda ditagih berdasarkan biaya AWS bulanan gabungan untuk semua ID akun Anda dan yang berlangganan dukungan perusahaan. Kemudian kita langsung masuk ke price listnya aja. Nah, seperti ini price listnya AWS Support. Jadi untuk developer dimulai dari $29. Kemudian untuk bisnis dari $100, kemudian untuk enterprise yaitu dari $15.000. Itu fitur-fiturnya seperti ini ya. Jadi semakin lengkap, semakin mahal paketnya semakin lengkap fiturnya. Kemudian kita masuk ke topik bahasan terakhir yaitu study case. Yaitu kita akan mengambil study case dari perusahaan GE Oil dan Gas, yaitu unit bisnis konglomerat global General Electric dengan operasi terkait energi di seluruh dunia. Proyek migrasi cloud perusahaan memerlukan pemeriksaan ulang dan dalam banyak kasus menyebabkan proses yang lama dan tidak hanya menghasilkan biaya yang lebih rendah, tetapi juga kecepatan yang lebih tinggi ke pasar dan lebih lincah untuk bersaing lebih baik dalam industri yang mengalami tantangan pasar yang sangat besar. Jadi sejak menggunakan cloud computing atau Amazon Web Service, GE Oil ini menyebabkan tingkat produksinya lebih rendah, namun juga kecepatan yang lebih tinggi ke pasar dan menyebabkan lebih bisa bersaing lebih secara berani seperti itu. Kemudian GE Oil dan Gas memindahkan 500 aplikasi cloud yaitu AWS dan pada akhir 2016 sebagai bagian dan transformasi digital besar, membantunya mencapai pengurangan TCO sebesar 52%. Luar biasa, dia mengurangi cost perusahaan yang rugi sebanyak 52%. Jadi dikatakan dia untung dan sebanyak 52% gara-gara cloud computing. Jadi makanya perusahaan-perusahaan besar sekarang ini menggunakan cloud computing agar bisa lebih meningkatkan, lebih mengurangi TCO saja seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada halaman terakhir yaitu terima kasih. Kemudian ada penutup atau kesimpulan, yaitu yang pertama layanan AWS atau EC2 pertama didirikan pada 2006. Yaitu AWS terus menambahkan lebih banyak layanan di cloud mereka. Kemudian salah satu keputusan utama untuk pindah ke cloud adalah seperti dikatakan tadi, yaitu dapat menurunkan TCO. Kemudian penagihan AWS setiap bulan, kemudian semua akun AWS disertakan dengan paket basic support plan atau paket dasar sebetulnya. Sekian dulu Pak Ridho presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan, semoga Pak Ridho senang dengan hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.